Salam, salam, salam. Kita ketemu lagi dan saya memberikan salam khusus ini dari Sanktuari Santa Maria dari Lourdes. Berbicara tentang Lourdes, pasti Anda sudah tahu banyak. Betul, tapi saya mengajak Anda untuk mengikuti berita-berita khusus ini. Mungkin Anda belum pernah mengetahuinya. Selamat menikmatinya. Saudara-saudariku, tahukah Anda bahwa pada usia 20 tahun Bernadette memutuskan untuk menjadi seorang biarawati? Pastor parokinya menganjurkan dia bergabung dengan Sisters of Charity in Nevers. Pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1866, Bernadette meninggalkan Lourdes. Untuk menandai perjalanan Bernadette ke Lourdes ini, pada jalan raya sepanjang rumah kelahiran Bernadette sampai ke biara Nevers, Anda bisa menemukan sebuah garis biru di pinggir jalan yang akan membawa Anda sampai ke gerbang biara di Nevers, di mana Suster Bernadette hidup 13 tahun sampai saat meninggalnya tahun 1879 di usia ke-35 tahun. Jarak antara Lourdes dan Nevers adalah sekitar 704 km. Saat ini dapat ditempuh dengan bus selama 6 jam. Sementara pada saat ketika Bernadette berangkat ke Nevers menggunakan sebuah kereta kuda, ia harus melewatkan hampir 7 hari untuk tiba di sana. Orang-orang mengajak dia, ayo pergilah ke Gua Lourdes sekali lagi untuk say goodbye kepada Bunda Maria. Apa kata Bernadette? Tidak. Aku sudah selesai dengan tugasku. Aku ini bagaikan sebuah sapu. Sesudah digunakan untuk membersihkan, disembunyikan di balik pintu. Demikian pula, aku telah menyelesaikan tugasku, maka biarlah aku disembunyikan di balik pintu. Aku ingin pergi ke Nevers untuk hidup membiara di sana, membaktikan sisa hidupku. Demikianlah sang sapu tiba di Nevers. Karena di sana dia sering menjadi orang yang dianggap istimewa, selalu ditanyakan tentang kisah-kisah Bunda Maria, maka Muder, kepala biara, minta kepada Bernadette untuk menceritakan sekali lagi dan terakhir kalinya kepada semua teman-teman agar kisah penampakan itu tidak lagi diulang-ulangi dan orang juga tidak lagi mencari-cari tahu tentang kisah itu. Dan Bernadette melakukannya dengan penuh ketaatan. Sebagian besar tahun-tahun kehidupannya di biara ini, Bernadette sendiri mengalami derita sakit, entah kolera, asma, dan sakit pada lututnya yang sangat membuat dia menderita. Ketika suster-suster mengajaknya untuk minum air Lourdes atau untuk minta pertolongan dari Bunda Maria agar dia dibebaskan dari derita ini, jawabannya ialah, illness is my business. Sakit, itulah panggilanku. Menderita, tapa, berkorban, itulah panggilanku. Sebagaimana Bunda meminta kepadaku. Maukah engkau berdoa dan bertapa bagi bertobatnya orang-orang berdosa? Juga Bunda Maria yang sama minta dan berjanji, aku tidak akan membuatmu berbahagia di dunia ini, tetapi nanti di akhirat. Sebelum meninggal, Bernadette minta dia disandarkan duduk pada sebuah sofa, dan sambil lengannya membuat sebuah tanda salib yang besar dengan lengannya terbentang sebagai simbol penyerahan diri. Ia lalu membuat tanda salib dengan agung, indah, megah, penuh hormat, lalu menghembuskan nafasnya. Illness is my business, katanya. Aku bagaikan gandum yang digiling untuk Kristus. Aku lebih baik mati 1000 kali
daripada satu kali aku tidak setia kepada Kristus. Itulah beberapa kata akhir yang sering diungkapkan oleh Bernadette. Saudara, Anda pasti pernah menonton film The Song of Bernadette. Tahukah Anda kisah di balik penulisan dan pembuatan film ini? Adalah Franz Werfel, seorang keturunan Yahudi Jerman, yang pada tahun 1940-an melarikan diri dari Jerman, di mana orang-orang Yahudi dicari untuk dibunuh. Kekerasan Nazi ini membuat Werfel seorang penulis, seorang dramawan, seorang penulis puisi, penulis novel yang terkenal, bersama istrinya melarikan diri, menyelamatkan diri, ingin ke Portugal atau Spanyol. Mereka melintasi sekian banyak negara untuk mencari keamanan. Ketika tiba di Prancis, mereka mengalami serangan serbuan keganasan Nazi Jerman ini, sehingga mereka juga terus melarikan diri. Tibalah mereka di Pau, tetapi keluarga yang menerima mereka juga khawatir karena ada pelarian di rumah mereka. Maka keluarga Werfel dianjurkan untuk pergi ke Lourdes, sebuah desa kecil 30 km jaraknya. Maka kesanalah Franz Werfel bersama istrinya. Di sana ada rumah yang menerima mereka dan mereka bertinggal di sana. Werfel mendengarkan kisah tentang Bernadette. Dia menaruh simpatik dan dia berjanji jika dia selamat dalam pelarian ini, maka ia akan menulis sebuah kisah tentang Bernadette. Dan terjadilah demikian. Franz Werfel bersama istrinya selamat, dan ia menuliskan sebuah novel, The Song of Bernadette, yang kemudian dituangkan dalam layar perak yang begitu indah, yang begitu menarik, yang begitu mendalam. Saudara, apakah yang bisa kita pelajari dari Bernadette de Nevers? Carilah kesembuhan, tetapi jangan lupa, carilah juga kebutuhan orang lain untuk dilayani. Carilah dan utamakanlah juga keselamatan orang lain melalui pemberian diri, pengorbanan, tapa, dan silihmu. By death we possess God. Melalui salib kita menemukan kebangkitan. Semoga kita belajar dari Santa Bernadette untuk berani berbuat silih, menerima salib, derita, bahkan salib, bahkan sakit, untuk kebaikan, pertobatan, keselamatan jiwa banyak orang. Santa Bernadette, doakanlah kami. Amin.